Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa yang terkasih, Bapak Ibu dosen, serta para frater yang berbahagia. Selamat datang di ibadat pertemuan keempat Gereja Mahasiswa, Aksi Puasa Pembangunan Gereja Mahasiswa Keuskupan Bogor. Pada pertemuan yang terakhir ini akan dipersembahkan oleh Frater Aris dan juga Frater Indra. Kedua frater nantinya akan memperkenalkan diri secara terpisah. Sebelum ibadat pertemuan ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa poin untuk kita sepakati bersama. Yang pertama, seluruh peserta jika berkenan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Yang kedua, diharapkan untuk berperan aktif dalam ibadat kali ini, karena akan ada hadiah bagi peserta teraktif. Yang ketiga, di akhir ibadat, peserta dimohon untuk tetap tinggal, karena akan dilakukan foto bersama dan pengumuman pemenang. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat pada malam hari ini. Ibadat akan kita buka dengan lagu pembuka. Kepada operator kami persilahkan. Saya akan membacakan pendalaman iman. Ada sebuah kisah yang dirujuk dari buku APP ini. Itu kisah itu mempunyai judul hasil karya mahasiswa UI hemat listrik Rp 17 juta. Dua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim RISI berhasil meraih juara pertama dan mewakili Indonesia bersaing di tingkat Asia Pasifik dalam ajang kompetisi energi terbarukan Go Green in the City 2018 yang diselenggarakan oleh Schneider Electric. Mereka adalah Clarissa Mary, mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan Rivaldo Gurki, mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sukses mengalahkan 700 mahasiswa se-Indonesia dan siap berlaga membawa idenya bertajuk Shape Memory Alloy for Reliable Trackers atau biasa disingkat dengan SMART. Dengan menerapkan konsep SMART pada sistem panel surya yang telah ada, maka berhasil menghasilkan energi listrik hingga 31,6 MW per jam yang setara dengan menghidupkan 2.300 rumah tangga serta menghemat pengeluaran biaya listrik sebesar 17 juta per hari. Menurut Clarissa, proyek yang kami ciptakan ini terinspirasi dari panel tenaga surya bergerak yang sudah ada sebelumnya. Namun, kami melihat panel tersebut masih membutuhkan bantuan energi listrik untuk menggerakkannya. Untuk itu, proyek SMART ini diciptakan untuk meniadakan bantuan energi listrik sehingga akan semakin hemat. Lebih lanjut, Rivaldo menambahkan, konsep yang kami usung pada awalnya ditunjukkan untuk menjawab permasalahan di Kupang, NTT. Kupang merupakan kota dengan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia, namun sayangnya tingkat efisiensi panel surya di Kupang hanya sebesar 30% sampai 40%. Nah, untuk itu, dengan menerapkan konsep SMART, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi listrik di Kupang hingga 60%. Dan mendukung target pemerintah guna pemerataan listrik di negeri yang ditargetkan sebanyak 99,9% pada tahun 2019. Diharapkan inovasi mahasiswa UI ini mampu menjawab permasalahan akan kebutuhan sumber energi dan mendukung program pemerintah dalam rangka pemerataan akses listrik hingga pelosok di seluruh wilayah Indonesia dengan basis sumber energi alternatif yang ekonomis. Kompetisi Go Green in the City diselenggarakan oleh Schneider Electric untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengembangan bakat untuk membangun generasi muda. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, kompetisi Go Green in the City telah diikuti oleh total 7.000 mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia. Pengumuman hasil kompetisi ini berlangsung pada Kamis tanggal 12 bulan Juli 2018 di gedung Schneider Electric Jakarta. Nah, tim RISI SA atau biasa RISE berhasil menjadi pemenang pada tahap seleksi final yang kemudian akan
lanjut mewakili Indonesia bersaing di tingkat Asia Pasifik pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2018 untuk memperebutkan tiket menuju Grand Final yang akan diselenggarakan di Atlanta, Amerika Serikat pada November 2018. Nah ini teman-teman, ini merupakan kisah dua mahasiswa Indonesia yang berasal Indonesia yang mewakili Indonesia melakukan atau membuat suatu program untuk menghemat listrik. Nah dari sini kita sebenarnya dapat menimba atau mencari inspirasi dari kisah yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Keluaran bab 2 ayat 16 sampai 21. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rahuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rahuelah Zipora anaknya kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke dialog interaktif ya. Berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Kita tidak harus fokus kepada kisah yang dibacakan, tapi mungkin bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari kisah yang dibacakan dan bagaimana kita melihatnya secara biblis, melihat dari kitab suci melalui pengalaman-pengalaman kita soal mengenai menjadi mahasiswa yang hemat listrik, yang mengerti terhadap lingkungan. Nanti Pak Indra akan memandu dialog interaktif kita. Silakan Pak Indra. Oh iya, baik, terkait tadi cerita singkat dan bacaan kitab suci tadi, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita dapat sharingkan ya. Ya, kita sharingkan di sini. Pertama mungkin berdasarkan cerita tadi, apakah teman-teman mempunyai cerita yang serupa? Maksudnya, apakah teman-teman mempunyai pengalaman untuk melakukan tindakan hemat listrik saja? Kita tidak jauh-jauh membuat sesuatu yang seperti yang mungkin para ahli atau para peneliti lakukan untuk membuat suatu inovasi, tapi apakah hal kecil apa yang dapat kita lakukan di rumah terkait untuk melakukan tindakan penghematan listrik? Itu pertanyaan pertama. Mungkin satu pertanyaan dulu kali ya. Satu pertanyaan, satu pernyataan. Mungkin bisa saya ulang. Tindakan apa yang dapat kita lakukan atau yang pernah kita lakukan sehari-hari di rumah terkait tindakan untuk menghemat listrik? Ya tindakan apa ya? Jangan cuman habis listrik main HP aja gitu kan. Main HP, nunduk terus. Kita nggak tahu tiba-tiba
baterai habis, cas lagi, lowbat, cas lagi kan. Nah, tindakan apa yang biasanya gitu ya yang kita lakukan di rumah, atau ada orang yang menemukan panel surya buat handphone, nah itu bisa di-sharingkan di sini gitu. Itu seperti apa yang diungkapkan di cerita kisah tadi itu Clarissa Mary dan Rivaldo Burki gitu. Mungkin kalau nggak ada yang mau ngomong, ya udah kita lewatin aja nggak? Janganlah, kita tunjuk aja ya. Tunjuk aja, tertunjuk. Coba ya, tunjuk aja ya. Coba saya minta mana ini ya? Ini ada semua kan orangnya kan? Soalnya gambarnya videonya kan nggak muncul nih. Kalau nanti Tunjuk aja ada Ter, suara kita suka. Iya, ada kok tunjuk mereka. aja ya. Ada Oke, orangnya. Patrindra silakan tunjuk, Patrindra. Perilaku hemat listrik. Ngapain lu udah? Oh. Patrindra silakan nunjuk, Patrindra. Oh, tadi ada yang mau ngomong, nggak apa-apa kok, yang langsung aja. Oh, Aureli, MC-nya tadi. Siapa? MC-nya. Oh, silakan. Oh iya, Bu MC. Iya, Frater. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau berisik karena masih di gereja. Biasanya contohnya ini sih, kalau lagi malam pasti matiin lampu. Jadi di rumah tuh pasti gelap-gelapan kalau mau tidur begitu. Ngapain gelap-gelapan? Kegiatan hemat listrik kan ya, Frater? Apa, Pater? Wah, merhatiin nggak? Ih, saya mah dengarnya yang hemat listrik. Teman saya dengarnya yang boros listrik. Ya kan, ya nggak apa-apa lah. Yang boros listrik kayak gimana, yang hemat kayak gimana. Karena boros, saya harus hemat. Ya, lu borosnya dulu, baru hematnya kayak gimana, gitu. Kalau yang hematnya kan tadi yang saya bilang, kalau misalkan di rumah tuh pasti kalau tidur tuh di rumah pasti gelap-gelapan. Kalau borosnya masih suka ngecas handphone kalau tidur. Jadi handphonenya ditinggal tidur buat ngecas. Iya, ya gitu, begitu. Oh, sip. Coba ini, Maria Heti Syotang ini coba ngomong. Itu sama marganya sama Frater Iya, Sido orang itu, saudara gua. si Hotang. Coba. Kameranya diadain itu. Kamu itu mahasiswa gimana sih? Gimana, Ter? Nah, ini nih. Bikin malu. Marga Syotang aja ya, Kak. Nah. Jadi, Gimana, perilaku Ter? hemat listrik seperti apa yang biasanya Maria Heti lakukan di rumah? Apa nyalain listrik pakai kompresor kan nggak tahu ya Kak. Itu. Bukan, Kompresor jadi tenaga pembangkit listrik gitu. Ini, Ter, kan saya biasanya nginep di rumah om saya gitu ya kan, Ter, ya. Terus gitu, Ter. Om saya nih kebiasaan banget, Ter. Dia pakai kipas angin malam-malam. Padahal kan malam-malam di Curug dingin kan ya. Tapi tidur tuh sampai pakai kipas gitu, Ter. Jadi itu boros listrik banget kan. Jadi ya perilaku hemat listriknya ya kalau udaranya dingin ya nggak usah pakai kipas malam-malam. Apalagi pas tidur kayak gitu kan juga nggak sehat. Nah, makanya diingetin ya, jangan didemin. Ingat pembiaran itu berbahaya. Kalau di Ter, biasanya saya suka diem-diem matiin kipas anginnya kalau om saya tidur gitu. Lalu ini kabelnya. Tadi kan cewek semua, cowok. Yang cowoknya Basti Fernandes. Basti Fernandes. Ada nggak? Halo? Basti Fernandes. Nggak ada kayaknya sih, Frater. Nggak ada ya? Tiduran ya, Gi. Coba ditelepon, siapa tahu bangun. Yaudah, ini Nggak aja. tahu, kayaknya lagi ke WC deh, Frater. Yohanes Edi ini. Ini mega mendung semua perasaan ya? Ya benar, Frater, mega mendung. Ya, Yohanes Edi gimana? Borosnya ini, pertama yang boros itu nyalain lampu, yang itu udah umum tuh. Terus nyalain wifi. Kalau nyalain wifi itu termasuk boros gak? Ya
Mikir aja sendiri kan pakai Tapi kan ini kan pakai listrik kan. Gimana Tapi kan coba? bermanfaat itu. Bermanfaat kalau sering-sering tetap aja itu ngabisin listrik ya. Terus yang boros lagi kalau main komputer seharian. Apalagi ya yang boros? Kamu main komputer seharian? Nggak ada kerjaan Iya. lain? Lagi nganggur. Bikin Sama- ini ke panel surya apa gitu kan. Nah, Panel surya udah ada, tinggal beli. ya terus apa lagi? Terus pakai mesin masak yang dayanya gede. Mesin masak. Iya, Bukan kompor contohnya. itu mesin Bukan. itu. Bukan, contohnya Apaan? kayak gini. Contohnya penggiling cabe. Dayanya tuh 2000 watt, tapi yang buat digilingnya cuma setengah kilo. Kan itu kan sayang banget. Dayanya gede, tapi buat ngegiling yang sedikit cabe itu. Itu penggiling cabai kayak gimana bentuknya? Kayak ulekan nggak tuh? Baru Enggak. tahu ada penggiling Di cabai. dalamnya ada peso 4 buat muter gitu. Kayak pakai dinamo. Itu mah blender. Kayak blender. Ya kayak blender, bener kayak blender. Nah, Edi belum pernah Coba. soalnya. oh ibu juga Ada. ada. Bukan Ada, Mbak, di ibu rumah soalnya. tangganya. Oh. Coba ini siapa lagi nih ya? Basti udah ada nih kayaknya dia. Basti udah ada. Coba ini Titin, Titin ibu ya, Ibu Titin ya. Salah. Jangan. Iya. Ini Basti Fernandes aja dulu, Bu. Saya salah. Oh, iya, cek boleh. siapa. Basti Fernandes. Ya, silakan. Kok ini dari mana ini asalnya? Dari Megamendung, Aslinya asli dari Flores. dari Flores. Kupang nggak? Siapa tahu ketemu nih sama Aureli ini bikin ini. Bikin listrik di sini kan nih. Bukan Kupang ya? Bukan. Oh, saya kira Kupang. Kalau di Kupang nggak usah, soalnya udah ada di sini. Tapi lanjutin aja. Nggak usah mikir. Ini bukan ujian. Lagi diskusi, Merat. Ngapain diskusi? Emang kerja kelompok. Coba, apa? Pengalaman di rumah. Kayak biasanya kalau pakai cewek, kalau pakai dryer itu nggak penting-penting banget dipakai terus bisa sampai sejaman mungkin. Terus biasanya kalau anak kos kan kalau ngeringin kaos kaki biasanya pakai hair dryer. Apa lagi ya? Lagi sih. Oh iya, bisa main PS seharian gitu. Udah, Fred? Udah gitu aja. Iya, Fred. Pater Indra, ada yang mau nambahin, Pater Indra? Ya, saya mungkin mau ngasih contoh mungkin ya. Nah, di seminari mungkin, saya kan kebetulan masih di seminari. Sekitar beberapa tahun yang lalu, kami itu, para frater khususnya, itu mempunyai program. Jadi, mengganti semua lampu yang ada di seminari ini dengan lampu LED. Oh, saya pernah tuh. Saya seksi listrik dulu di sana. Oh, bukan. Sebelum Pater Siho itu. Jadi, waktu itu, listrik kami itu per bulannya sekitar 2 juta, hampir 3 juta lah, 29, 28 gitu. Nah itu setelah kami bulan itu mengganti semua lampu yang model lama itu ke lampu LED, itu penurunannya lumayan, ada sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi turunnya lumayan berapa persen sekitar ya, 4 sampai 5% lah. Tapi sangat lumayan meskipun harga lampu LED agak mahal sih, memang biayanya agak mahal. Tapi untuk jangka panjang mungkin bisa sangat membantu ya, meringankan cicilan listrik seminari. Kedua,
kalau dari saya sendiri contohnya sebelum tidur itu mematikan semua alat elektronik komputer, lampu. Sebetulnya saya tahun ini mengurusin listrik, saya juga nggak tahu. Saya diajak Pak Tersio ya untuk si ibadat ini. Kebetulan saya tahun ini seksi listrik seminari. Jadi tugas saya sehari sebelum jam-jam 10 malam lah, saya keliling seminari untuk mematikan lampu-lampu yang masih menyala. Kecuali lampu teras ya. Terus itu saya menegur Apa ini nge-lag? Mulai ya. Tuning. Pak Indra, halo? Kalau Sepertinya menyerang angkat Frater tangan. Indra ada gangguan sinyal ya, Frater? Oh iya, kalau itu ada yang gangguin ya. Ya udah, kita lanjut aja. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan berhubungan dengan hemat listrik gitu. Dengan hemat listrik. Perasaan apa gitu loh? Apa niatan gitu kalian ketika mengalami hemat listrik ini, melihat gimana ya refleksi kalian itu soal menghemat listrik itu seperti apa gitu, dihubungkan dengan bacaan tadi. Atau misalnya Fatri Indra tadi pertanyaan berikutnya apa coba? Nah, ini Fatri Indra datang nih. Sorry, kuotanya habis. Pertanyaan berikutnya Fatri Indra. Gimana? Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya mungkin agak susah ya kalau dikaitkan dengan bacaan dari teks kitab suci ini, kitab Keluaran ini. Apa kaitan dari teks kitab suci terkait tindakan hemat energi? Nah, itu kan jelas tadi Pertanyaannya, ada orang media, ada imam di Midian punya 7 anak perempuan, ya kan, menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Nah, itu. Ini sebuah metafora sebenarnya. Tapi apa yang kalian bisa tangkap dulu gitu. Nanti baru jelasin setelah diskusi ini. Coba Fater tunjuk yang belum ngomong tadi. Clara Vina. Ayo Clara Vina. Loh, malah hilang. Setelah ditunjuk hilang. Coba kalau ini Rifka Novianti. Ini cewek semua kebanyakan ya? Iya benar, Ter. Laki-laki kalah kita di sini. Iya, Tar. Coba bagaimana melihat hubungan antara bacaan tadi, ya, kalau kalian baca atau dengar dengan hemat listrik itu, yang kalian tangkap aja, yang kamu tangkap. Apa ya? Belum ketangkep, Tar. Coba tangkap, kalau ambil jaring apa kek. Belum. Belum, Tar. Coba Fatri Indra bisa jelaskan dulu nggak maknanya gitu, biar mereka bisa menjadi contoh, dapat contoh dulu, Fatri Indra. gimana kok? Bisa dijelasin dulu nggak? Contohnya dulu hubungannya antara bacaan dengan hemat listrik, hemat energi. Ya, ini teks kitab Keluaran ini dapat kita kaitkan mungkin dari sisi terkait mengambil air terus membagikannya itu mungkin agak panjang sih di sini.
Tapi saya mau mempersingkatnya terkait tafsirannya ini. Kan ada di situ ada gembala-gembala yang mengusir mereka ya. Jadi air di sini ini diperebutkan, air waktu itu di dalam konteks kitab itu diperebutkan. Tapi dalam satu sisi di situ kalau dikaitkan dengan kita saat ini itu listrik, mungkin dapat dikaitkan dengan listrik ya. Listrik itu sesuatu yang kita gunakan, tapi bagaimana biar tidak sia-sia kita membayar listrik, kita menghemat energi itu untuk kepanjangan, untuk jangka panjang gitu. Mungkin itu dapat menjadi contoh. Nggak paham, Frater. Mungkin ini ya, bukan menambahkan tapi mengkonfirmasi aja. Oh iya. Apa mungkin itu untuk menimba airnya tuh Musa lebih efisien ya daripada si perempuan-perempuan itu, tenaganya maksudnya. Oh iya. Tenaganya lebih efisien, mungkin lebih cepat, lebih nggak tumpah-tumpah. Mungkin kalau cewek-cewek kan mungkin ngambilnya berapa, sana warawiri, tumpah-tumpah airnya. Terus mungkin dilihat dari ketidakefisienan itu, tapi kalau Musa yang membantu itu menjadi lebih cepat kan, pekerjaannya lebih cepat. Gitu. Ya bisa, ya itu mungkin sudut pandang yang dapat kita gunakan pada tema ini terkait efisiensi mungkin ya tadi. Yeah. Tadi terima kasih Bu Titin atas tambahannya. Mungkin teman-teman dapat melihat dari sisi efisiensi dari perikop ini, hubungan dari teks kitab suci ini itu bagaimana seorang Musa itu menggunakan tenaganya sebagai pria ya, sebagai seorang pria itu tolong para wanita-wanita yang menimba air yang mungkin lebih tadi seperti tambahan tadi lebih banyak atau lebih cepat lah, lebih tidak seperti wanita mungkin agak lama gitu. Makanya bapak dari wanita-wanita tadi dalam perikop ini itu menanyakan kenapa cepat sekali pulang gitu ibaratnya, sudah setengah hari pulang, karena terus dijawab karena ada yang membantu. Nah, jadi di sini kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, bagaimana kita menggunakan listrik itu secara efisien, bagaimana kita menggunakan listrik itu tepat guna. Nah, mungkin teman-teman mempunyai pandangan lain terkait teks kitab suci ini jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, begitu ya. Pokoknya cari strategi-strategi efisiensi buat menghemat listrik itu. Atau ada sharing lain mengenai mengerti soal lingkungan, energi ini kan. Kenapa diusir orang gembala-gembala di mediannya itu kan, gembala-gembala itu ngusir kenapa? Ya kelamaan, nama juga cewek kan ngambilnya, ngangkatnya lama kan. Nah, kelamaan, diusir lah, lama banget sih kan. Itu istilahnya gitulah, lama banget. Akhirnya diusir kan, kalau ngantri kan kelamaan karena air di median itu juga perebutan tadi yang dibilang Pater Indra tadi itu. Nah, terus dibantulah sama si Musa ini, dan Musa itu akhirnya bisa lebih efisien, lebih cepat lagi supaya nanti gembala-gembala berikutnya itu nggak datang dan mengusir mereka lagi. Artinya efisiensi di sini yang dilihat soal penggunaan listrik. Kita tahu kapan membutuhkan penggunaan listrik gitu. Masalahnya listrik itu menjadi bagian yang sangat dibutuhkan di dunia saat ini, ya enggak? Ya dong, ya kan? Nah, bagaimana cara mengefisiensikan, mengoptimalkan penggunaan listrik sehingga tidak boros gitu. Kalau di rumah gitu kan, di rumah atau pas kuliah online begini, contohnya kayak gini nih.
Di Megamendung kan ada banyak orang, ada Yohanes Edi, Aurel Natasha, Basti Fernandes, Audrey Meli, ini kan Elizabeth India. Ini bisa satu ruang ini sebenarnya, satu kamera ini. Tapi harus 1, 2, 3, 4 biar ada kehadiran kan, biar rame gitu ya. Nah, itu misalnya dilihat kalau misalnya satu rumah untuk bisa efisiensi. Contohnya seperti itu, tapi nggak apa-apa juga seperti itu. Jadi soal melihat efisiensi. Nah, pengalaman mengefisiensikan penggunaan listrik ini contohnya dari kalian seperti apa di rumah. Elizabeth Nindya, coba tuh. What? Halo? India? Elizabeth India? Oke. Iya, Frater. Bagaimana antara Elizabeth India di rumah dalam mengefisiensikan penggunaan listrik gitu kan berdasarkan bacaan kitab suci ini itu. Apa gimana gitu? Jangan di unmute itu, di unmute. Oh iya, maaf. Cara saya mengefisiensikan listrik itu Di unmute. itu Frat. Kan biasanya saya kayak main dengerin musik di laptop, terus ngecas, terus main HP, buka IG gitu-gitu di HP ngecas. Terus cara saya kayak meminimalisir kegiatan tersebut, jadi kayak kayak gak memainkan laptop dan handphone secara bersamaan. Kadang saya juga kayak pengen rame, jadi kayak nyalain TV kan. Terus untuk sekarang saya meminimalisir kegiatan memakai listrik secara bersamaan gitu. Sip. Itu tapi tetap nyala ya laptopnya ya? Iya. Sama aja berarti. Sama aja nyala semuanya, cuman nggak dimainin doang. Tapi nanti enggak, Frat. Oke, diusahain ya. Siap. Semoga daripada nyusahin Pak Waluyo kan, kasihan ya enggak? Nah. Bener. Lanjut. Risna, coba Risna. Ya. Bagaimana? Kalau aku sih, biasanya manasin ikan itu pakai microwave, tapi diubah jadi manasnya di api gitu. Di api apa? Api unggun? Ya maksudnya di gas gitu lah, di kompor. Nah itu, saya kira udah masih pakai minyak tanah gitu, satu udah gas ya. Coba tadi Rifka Novianti udah nangkep belum? Rifka Novianti, pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi, Ter. Ya, yang barusan ini tadi udah dijelasin efisiensinya seperti apa, udah kan? Soal efisiensi di kitab suci. Nah, pengalaman kamu di rumah seperti apa gitu. Oh, ini sih akhir-akhir ini kayak kan biasanya kalau tidur tuh mati lampunya dinyalain kan. Terus akhir-akhir ini jadi lebih sering dimatiin kalau tidur. Terus ngecas juga kayak kalau udah penuh ya cabut. Terus kayak kebiasaan ngecas tinggal tidur tuh udah berkurang gitu, Ter. Iya, sip. Ngurangin apa? Berkurangin listriknya apa ngurangin penggunaannya? Biasanya kalau ngecas tuh aku sampai 3 jam kan, karena emang dulu baterainya bocor. Sekarang kan udah dibenerin juga, jadi kalau udah penuh ya udah cabut gitu, Ter. Oh, sip. Kalau bocor ntar ditambal ya. Nah, lanjut Pak Trindra, pertanyaan berikutnya. Apa mau lanjut rangkuman? Pak Trindra? Oh iya, sorry. Soalnya wifi-nya lagi ini gangguan. Soalnya kami Prater di sini menggunakan satu wifi untuk hampir 30 orang. Jadi ini untuk hemat juga sih. Hemat kuota, hemat listrik.
tapi konsekuensinya sinyal kami tersendat-sendat. Mungkin ini aja terakhir kali ya. Bukan pertanyaan, mungkin kira-kira untuk kedepannya nih, untuk besok atau untuk nantilah. Sini kan sesuai dianjurkan untuk sesuai tema itu new normal itu gaya hidup hemat listrik. Nah, kira-kira teman-teman besok atau nanti atau kapan itu tindakan apa kira-kira yang mau dilakukan oleh teman-teman untuk menghemat listrik? Hal kecil aja gitu. Mungkin dapat kita sharingkan mulai sekarang. Misalnya sesuai contoh, kalau saya nih ya, mencabut charger dulu. Kebiasaan saya charger HP itu tetap nyolok di listrik. Tapi udah lama. Dulu ketika masih charger saya colok ke listrik, saya cabut-cabutnya tapi chargernya tetap ke listrik. Nah, itu akhirnya saya hilangkan. Ketika saya selesai dengan chargernya saya cabut. Itu hal kecil ya, tapi berdampak gitu. Mungkin teman-teman punya hal hemat apa lagi yang dapat teman-teman lakukan? Nangkep? Iya, serius jawabannya. Oh, Aurel, mau ngomong Aurel, ternyata ngomong mulu dia. Salah pencet, Frater, maaf, salah pencet. Coba yang belum ngomong ini, Maria Yasintra Putri Kumalasari. Panjang juga namanya. Halo, Frater dan teman-teman. Saya off kamera ya, soalnya sinyalnya juga jelek di pelosok. Jadi nggak apa-apa. Saya mah prihatin emang sih. Iya. Kalau saya apa ya? Mungkin kalau saya kan tinggal di sini. Saya ngekos kan, Frater. Jadi emang nggak terlalu kelihatan sih boros listrik atau enggaknya. Karena nggak bayar sendiri kan listrik. Awal sama orang tua gitu kan. Saya karena udah ikut sama bayaran. Nah, saya suka gitu, maksudnya kayak mentang-mentang nggak bayar ya. Saya di dalamnya gitu. Oh ya. Sip. Jelek banget ya sinyalnya ya. Kayak gitu deh. Nggak apa-apa sih. Kita mah maklumin kalau di pelosok kok kan katanya. Kita maklumin kalau di pelosok sih. Iya, saya chat aja biar nggak habisin waktu. Oke, ada lagi. Audrey Meli. Ini kayaknya adik kakak nih sama Aurelia ya. Aurel. Emang adik kakak ya nggak? Bukan berarti. Ayo Audrey. Bentar. Tadi pertanyaannya jawab apa bukan sharingnya gitulah sharing yang mau dilakukan setelah ini apa? Jawabannya adalah nyabut casan pas mau tidur. Jadi nggak ditinggal berapa jam dan nggak sia-sia listriknya gitu. Ada satu pertanyaan, kira-kira menghemat listrik itu apa sih yang kayak pikirkan tentang hemat listrik itu gitu loh? Maksudnya apakah cuman nggak ngabisin duit gitu kan? Atau nanti listriknya bisa dibagi gimana gitu? Soal mengenai hemat listrik. Coba Basti Fernandes, ini Basti nih. Tadi pakai hair dryer buat ngeringin kaos kaki katanya. Bagaimana?
soal menghemat listrik itu menurut kalian itu buat apa sih menghemat listrik itu loh? Kenapa kita harus hemat listrik? Itu pertanyaannya. Kenapa harus pakai tema ini gitu? Kenapa harus hemat listrik gitu? Apakah cuma buat supaya pembayaran listrik nggak mahal, supaya bisa orang lain yang di Kupang misalnya itu kan sumber listrik sudah dekat gitu kan, atau gimana gitu? Pasti. Halo, kalau nyerah angkat tangan ya. Nggak pernah nggak. Jadi gini, karena di Indonesia ini kalau dilihat kan belum sepenuhnya memakai tenaga surya ya, Frat. Jadi itu listrik sebagai salah satu sumber utama dalam kehidupan juga kan, selain dari energi matahari, air, terus apa jadi elemen air ya. Jadi listrik juga diperhatikan juga selain energi-energi yang ada di bumi. Jadi kita ngelihat energi listrik juga kita harus bisa menghemat walaupun kita juga dalam kehidupan semakin maju ke depan itu, semakin merasa depan masih lebih modern lagi, listrik itu benar-benar sangat dibutuhkan sekali, walaupun adanya pembangkit tenaga listrik yang lain, tapi kita harus bisa menghematnya lagi mulai dari sekarang. Gitu, Frat. Oke. Mungkin bisa kita lanjut, Pak Indra. Pak Indra. Oh ya. Mungkin bisa dilanjut. Oh ya. Jadi saya merangkum beberapa tadi sharing teman-teman ya, sharing singkat tentang apa sih, bagaimana teman-teman melihat atau menyikapi sikap hemat listrik, atau bahkan pengalaman teman-teman menggunakan boros listrik itu sendiri. Tindakan sehari-hari meminimalisir penggunaan di rumah tadi seperti apa? Tidak lagi menggunakan AC, atau tadi sebelumnya mungkin pergi keluar tetap AC di kamar nyala, sekarang besok mulai tidak, terus tidur lampunya dimatiin. Nah, hal-hal seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang dapat tidak hanya untuk seperti Pak Trisio katakan, tidak hanya untuk kita hemat atau bahkan meringankan pembayaran, tapi listrik itu adalah bagian dari energi, bagian dari bumi. Jadi ketika apapun itu sebenarnya, tidak hanya listrik sebenarnya ya, mau itu makanan, mau itu segala hal plastik dan macam-macam. Kebetulan tahun ini tema APP-nya tentang listrik. Nah, jadi kita concern-nya tentang listrik. Ada hal yang secara spesifik oleh Kesupan untuk kita terapkan, yaitu menghemat listrik. Listrik itu bagian dari bagian dari energi yang ada di bumi ini. Jadi sebenarnya kalau garis besarnya tetap kita ini salah satu gerakan ekologis, menghemat listrik atau menghemat energi listrik. Energi listrik itu kan diambil dari bumi ya. Maksudnya kalau misalnya pembangkit listrik tenaga bahan fosil itu kan menggunakan bahan-bahan fosil hasil tanah, batu bara gitu kan. Itu kan menggunakan sumber bumi ya. Sampai kapan bahan itu bisa menyuplai manusia gitu loh. Jadi ketika kita meminimalisir penggunaan listrik, berarti kita juga mengurangi tingkat pengerukan akan bumi ini, hasil limbah bumi ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Soal mengenai menghemat listrik, energi listrik ini, kita tahu bahwa listrik ini sebelum sampai nanti mungkin ada cara menghasilkan listrik lebih baik lagi, kita masih menggunakan energi fosil, ya kan? Dan energi fosil itu menghasilkan banyak polusi. Energi fosil itu
Kalau kita menggunakan energi listrik begitu banyak, sampai berjuta-juta volt, itu bisa menghasilkan banyaknya polusi. Nah, polusi ini yang memberikan panas bumi semakin panas gitu ya, bumi semakin panas. Dan kemudian salah satunya banyak dampaknya ketika kita tidak hemat listrik, penggunaan listrik yang berlebih. Salah satunya nanti di masa depan mungkin karena aktifnya polusi udara karena limbah fosil yang dilemparkan ke udara menghasilkan efek rumah kaca yang berlebih yang membuat seluruh dunia panas dan beberapa ekosistem akan hancur. Sedikit demi sedikit beberapa spesies akan punah ya kan. Contohnya yang kayak di Afrika sana, di Antartika, bahkan di seluruh dunia gitu. Kebakaran hutan juga yang melanda juga kan karena panas bumi yang lebih dari atas, dari bawah panas, dari atas panas, dari mana-mana panas. Lalu habisnya juga ini bahan bakar fosil itu. Jadi pemikirannya bukan lagi soal hubungan saya dengan yang ada di Kupang, yang ada di Flores, di Jawa, untuk yang mereka yang kekurangan listrik, bukan lagi. Jangan kita berpikir berdosa untuk mereka yang ada yang masih hidup sejaman dengan kita. Tapi bagaimana dengan kita jangan berbuat dosa bagi mereka-mereka yang nanti di generasi mendatang. Artinya bukan lagi soal vertikal horizontal saja yang kita pikir berbuat dosa, tetapi bagi tetangga-tetangga kita atau tetangga-tetangga kita di masa depan, itu secara vertikal gitu. Dilihat juga di masa depannya seperti apa. Jangan artinya kita boros saat ini, kita berbuat dosa bagi mereka yang ada di masa depan. Gitu. Tidak secara langsung itu membuat dosa bagi kita. Akhirnya kita dipersalahkan nanti. Suatu saat, kok coba manusia zaman dulu tidak boros. Mungkin kita bisa hidup bahagia. Gitu. Yang dipersalahkan adalah kita yang hidup di masa ini. Ketika manusia masa depan kesulitan akibat ulah kita. Begitu saja. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Doa umat dilaksanakan secara spontan. Saya akan mengawali. Yang lain boleh untuk mengungkapkan doanya secara spontan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah, atas energi hidup, energi listrik, energi panas bumi, energi yang berasal dari minyak yang Kau berikan kepada kami selama hidup kami. Kiranya Tuhan bantulah kami agar secara bijaksana dapat memanfaatkan energi-energi yang Kau berikan kepada kami, terutama energi listrik, agar energi listrik ini sungguh dapat berguna sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraanmu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat dunia, ya Bapa, sertailah kami umat-Mu dalam menghadapi krisis dunia sekarang ini, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menemukan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah semua permohonan kami ini dan kabulkanlah seturut dengan rencana-Mu. Sebab dalam nama-Mu kami percaya dan hidup kini sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Demikianlah Tuhan doa-doa permohonan kami. Doa-doa kami ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di Kami yang surga, ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak-mu di di atas atas bumi bumi seperti di dalam surga. surga. Berilah Berilah kami rezeki pada hari ini, ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum doa penutup, ada pengumuman. Baik, terima kasih Frater atas kesempatannya. Pengumumannya adalah sesudah berkat doa penutup, kita akan ada foto bersama, jadi teman-teman jangan leave dulu. Nanti diharapkan teman-teman semuanya on kamera, supaya nanti wajah teman-teman semua terlihat di dokumentasi kami. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih kepada Frater Aris dan juga Frater Indra yang berkenan untuk memimpin ibadat pada malam hari ini. Sekian pengumuman dari kami, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pertemuan hari ini. Sebagai orang muda Katolik, kami berjanji untuk hidup hemat, khususnya hemat energi listrik. Tuntunlah kami agar sebagai orang muda Katolik, kami dapat berjuang untuk setia menjalani tindakan hemat energi dan melestarikan hasil karya ciptaan. Semoga semua yang kami lakukan sungguh terarah hanya demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pengutusan dilakukan oleh Frater Indra. Halo, Frater Indra, pengutusan. Ya. Dipersilakan Frater Indra untuk pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Paskah kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga. Semoga dalam masa prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema aksi puasa pembangunan Kehidupan Bogor tahun 2021, hemat listrik, sebuah kenormalan baru dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan keempat aksi puasa pembangunan 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Frater Indra, Frater Aris. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu.